Halo, kembali lagi bersama saya, Grace Stefani Sinulinga dengan jurusan Pendidikan Matematika dari Fakultas Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, ini dia. Jadi di sini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, ada 4 topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui sebuah titik. Dan yang kedua, persamaan garis lurus melalui 2 titik. Dan yang ketiga itu persamaan garis lurus sejajar Y sama dengan MS tambah C dan melalui sebuah titik. Dan yang terakhir kita akan membahas persamaan garis lurus di mana tegak lurus Y sama dengan MX tambah C dan melalui sebuah titik. Nah, berikutnya kita masuk ke bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana itu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi di sini persamaan garis lurus itu dia bentuknya itu merupakan berupa fungsi linear, di mana pada fungsi linear ini variabel bebasnya itu berpangkat 1. Jadi ini dia berpangkat 1. Dan dari sini bisa disimpulkan atau kita buat persamaan umum dari garis lurus ini merupakan Y sama dengan AX tambah B, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan real dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kira-kira inilah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contohnya. Nah, jadi ini dia contoh persamaan umum dari garis lurus. Jadi kan sebelumnya kita udah bahas persamaan umum dari garis lurus ini. Jadi tadi kita tahu bahwasanya persamaannya itu merupakan Y sama dengan AX tambah B. Jadi inilah persamaan umumnya tadi yang udah kita bahas pada sebelumnya. Jadi di sini ada soal pertama itu Y sama dengan 2X tambah 7. Nah, ini udah merupakan sama ya dengan persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Yang ini perlu kita perhatikan adalah variabel X-nya. Jadi di sini nilai A-nya ini adalah 2. Nih. Merupakan A dan 7 adalah nilai B-nya. Ini kira-kira ya teman-teman. Lalu pada yang ini Y sama dengan minus 6X. Jadi di sini kan yang bervariabel X itu adalah minus 6. Jadi dia yang bernilai A. Jadi ini adalah A dan B-nya 0. Karena nggak ada ya teman-teman. Dan di sini ada berbentuk pecahan. Jadi pada persamaan garis lurus ini bisa juga berbentuk pecahan. Jadi di sini inilah yang merupakan A dan 3/5 yang berupa B. Jadi pada yang selanjutnya Y sama dengan 5 kurang 2X. Jadi di sini teman-teman yang harus kita tekankan tadi, A adalah yang bervariabel X. Jadi di sini yang di belakangnya yang berupa A. Jadi di sini ini adalah A, di mana A-nya itu minus 2 dan B-nya itu adalah 5, teman-teman. Jadi di sini B-nya yang berupa 5. Jadi inilah kira-kira contoh dari persamaan umum dari garis lurus ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada soal, ubahlah persamaan garis lurus berikut ke dalam bentuk umum Y sama dengan AX tambah B. Jadi tadi yang sebelumnya kita bahas ini adalah merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi ini merupakan bentuk umumnya. Lalu soal pertama ada X kurang Y sama dengan 5. Soal kedua ada 3X tambah Y sama dengan 11. Dan soal ketiga berupa pecahan, di mana 2X per 5 kurang 3Y per 8 dikurang 4 sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas soal yang pertama. Jadi di sini kita buat ke persamaan umumnya dulu, karena itu yang diminta ya teman. Jadi di sini kita lihat persamaan umumnya dulu. Perhatikan bahwasanya Y di sebelah kiri, di luas kiri, dan
selebihnya di ruas kanan. Jadi kita pindahkan di sini Y di ruas kiri dan selebihnya di ruas kanan, teman-teman. Jadi ini jika kita buat jadi minus X ditambah dengan 5. Nah, tapi di sini dia berbentuk negatif, teman-teman. Sementara yang diminta berbentuk positif. Jadi kita harus kali dengan negatif agar menghasilkan positif. Jadi hasilnya Y sama dengan X dikurang 5. Nah, udah sama ya, teman-teman. Di sini A-nya 1, di sini A-nya 1, B-nya minus 5. Kita lanjut ke soal yang kedua ya, teman-teman. Jadi pada soal yang kedua ini sama hal yang kita lakukan sama yang pertama. Y kita buat di sebelah kiri, selebihnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini minus 3X ditambah 11. Nah, di sini nggak perlu lagi kita apa-apa ya, teman-teman, karena sudah berbentuk positif. Jadi di sini A-nya minus 3, B-nya 11. Lalu kita masuk ke yang berupa pecahan ya, teman-teman. Jadi pada bagian ketiga ini pecahan, kita harus ubah dia ke bentuk persamaannya, yaitu Y sama dengan AX tambah 5. Jadi ini harus kita cari KPK-nya, teman-teman. 5 dengan 8. Jadi kita dapat KPK-nya itu 40. Jadi ini kita kali setiap suku kali 40. Maka kita peroleh hasilnya 16X dikurang 15Y dikurang 160 sama dengan 0. Jadi gini lagi yang kita peroleh. Nah, kita kan mau buat ke bentuk persamaan umumnya itu Y sama dengan AX tambah B. Jadi kita buat hal yang sama nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini Y-nya di ruas kiri dan selebihnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi kita peroleh minus 15Y sama dengan minus 16X dikurang 160. Nah, sementara kita mau berbentuk positif. Jadi sama seperti nomor 1, kita kali negatif agar menghasilkan yang positif. Jadi di sini 15Y sama dengan 16X ini sorry ya, teman-teman, ini positif. Jadi di sini dikurang 160. Lalu untuk menyederhanakannya agar dapat nilai Y, kita bagi dengan 15. Jadi Y sama dengan 16X dikurang 160 per 15. Atau lebih sederhananya bisa kita dapat Y sama dengan 16X per 15 dikurang dengan 32 per 3. Nah, jika sudah begini, sudah sama dengan persamaan umum dari persamaan garis lurus ini, itu Y sama dengan AX tambah B, di mana di sini nilai A-nya itu 16 per 15 dan nilai B-nya 32 per 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik persamaan garis lurus. Jadi grafik persamaan garis lurus ini berupa grafik fungsi linear, di mana grafik ini merupakan garis lurus. Dan seperti yang kita ketahui, untuk memuat garis lurus atau membuat dalam bentuk grafik, paling sedikit kita perlu 2 titik. Jadi di sini ada 2 cara yang bisa kita buat untuk mengambil minimal 2 titik. Jadi pertama itu kita buat titik potong dengan sumbu X. Dan mencari titik potong pada sumbu X ini syaratnya itu Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini Y-nya berupa nilai Y-nya adalah 0. Dan yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Kebalikan dari yang pertama, di sini X-nya lah yang bernilai 0. Nah, ini kira-kira untuk mencari
titik potong untuk menggambar grafiknya. Untuk memperjelas, kita langsung masuk aja ke contohnya ya teman-teman. Baik, di sini udah ada contoh ya. Soalnya gambarkan grafik persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi untuk menggambarnya ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita perlu minimal 2 titik teman-teman. Jadi untuk mencarinya kita mencari titik potong pada sumbu X dan mencari titik potong pada sumbu Y. Pertama kita mencari titik potong pada sumbu X terlebih dahulu. Dan syaratnya tadi sudah kita bahas bahwasanya untuk mencari titik potong pada sumbu X di sini nilai Y-nya sama dengan 0 teman-teman. Jadi di sini Y-nya nilainya 0. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan kembali soal dulu ya teman-teman. Jadi di sini soalnya tadi Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi di sini di soal Y sama dengan 2X tambah 4, kita gantikan nilai Y. Di sini kan teman-teman nilai Y 0. Jadi di sini kita gantikan saja langsung jadi 0 sama dengan 2X ditambah dengan 4. Kita selesaikan. Minus 2X sama dengan 4, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 per minus 2, atau X-nya sama dengan minus 2. Dari sini kita peroleh satu titik teman-teman, yaitu X, Y, dimana titiknya itu dapat kita buat X-nya minus 2, Y-nya 0. Jadi titiknya itu adalah minus 2,0 karena Y,0 ya teman-teman. Jadi Y-nya 0, X,0 ya teman-teman. Jadi X-nya minus 2, Y-nya 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian titik potong pada sumbu X. Nah, di sini kebalikannya. Di sini syaratnya X-nya yang sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti ke persamaannya ini ya. Persamaannya sama dengan Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, di sini X-nya yang kita ganti 0. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Lalu dapatlah nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini titiknya sama ya, X, Y. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 4, jadi dapatlah titiknya 0,4. Nah, di sini udah dapat 2 titik ya teman-teman, yaitu minus 2,0 dan 0,4. Jadi setelah kita dapat 2 titik, kita langsung masuk ke bagian menggambar ke grafik ya teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian menggambar ya teman-teman. Tadi kan udah kita dapat titik potong yang dari sumbu X dan sumbu Y. Dimana tadi titik potong pada sumbu X-nya kita dapat itu minus 2,0. Jadi langsung kita masukkan saja ke grafiknya. Dimana di sini X-nya minus 2 dan Y-nya 0. Jadi kira-kira titiknya di sini X minus 2 dan Y-nya 0. Jadi di sini ya teman-teman titiknya. Titik yang pertama. Lalu kita titik yang kedua. Titik yang kedua tadi pada memotong sumbu Y, di mana tadi udah kita dapat nilainya itu merupakan 0,4 ya teman-teman. Di mana X-nya 0 dan Y-nya 4. Nah, di sini langsung kita gambarkan X-nya 0, Y 4. Jadi di sini ya teman-teman. Langkah terakhir yang kita lakukan setelah kita meletakkan kedua titik ini pada grafik, kita menyatukan titik tersebut dengan garis teman-teman. Jadi kita tinggal menghubungkan titik tersebut agar mendapatkan garis pada grafik. Nah, kira-kira inilah gambar grafik dari soal, dimana tadi soalnya Y sama dengan 2X ditambah 4 ya teman-teman. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.